البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syuriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Asbahullah, kemarin kita telah mengambil dua hadis. Yang satu agak panjang, satunya pendek. Yang hafal dua-duanya dibaca bareng aja, yang hafal dua-duanya. Nanti kalau yang hafal pendek setelahnya. Untuk meringkas waktu barakallahu fiik. Jadi yang hafal dua-duanya serentak bareng semuanya, yang hafal yang pendek setelahnya nanti. Sekarang yang hafal dua-duanya, tafadhalu. Sekarang yang hafal yang pendek, tafadhalu. Tafadhal yang pendek. Ayo. Yang panjang kan yang pendek? Yatlu'ah. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik halaman yang berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah siyamu Asyura wa yaumun qablahu. Pembahasan sekarang adalah seputar keutamaan puasa Asyura dan puasa sehari sebelumnya, yaitu Tasu'a. Kenapa hal ini disyariatkan barakallahu fikum Tasu'anya? Karena orang-orang Yahud waktu itu mereka mengagungkan yang namanya Asyura. 10 Muharram. 10 Muharram. Naam. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingin menyelisih mereka. Dengan cara apa? Dengan cara beliau menggabungkan puasa 9 dan 10. Tasu'a sama Asyura. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka juga termasuk yang mengagungkan Asyura 10 Muharram. Mereka kenal dengan Idul Ghadir. Idul Ghadir itu adalah hari rayanya terbunuhnya, memperingati hari terbunuhnya Husain di tanah Karbala katanya. Allah musta'an. Kalau ahli Yaman sana menyaksikan ritual-ritual mereka sangat aneh dan ganjil. Terkadang gunung-gunung mereka tembak dengan tembak beneran. Katanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Allah musta'an. Kemudian mereka menyiksa diri mereka, mencambuk-cambuk dirinya. Kemudian apa? Menggores-gores kepalanya yang sudah dicukur bersih itu ya dengan silet.
Allahul musta'an. Sampai berdarah-darah. Katanya apa? Memperingati bagaimana sedihnya Husain terbunuh di tanah Karbala katanya. Allahul musta'an. Ternyata yang membangga-banggakan tanggal 10 Muharram Asyura adalah orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud. Naam. Dan bahkan bukan orang Yahud saja, orang Nasara, ahlu kitab. Paham ya? Mengagungkan barakallahu fikum 10 Muharram tersebut Asyura. Naam. Alasan mereka karena hari tersebut hari yang Nabi Musa alaihissalam diselamatkan di kejaran Firaun katanya. Naam, seperti itu. Kita lihat bagaimana hadisnya biar tambah jelas keutamaannya, bagaimana keutamaannya apa saja. Karena nanti ada hadis yang mirip dengan hadis ini, cuma digabungkan dengan puasa Arafah. Jadi keutamaannya nanti digabung dengan puasa Arafah. Kalau ini kan sendiri. Puasa Asyura itu puasa 10 Muharram. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif asbahullah siyamu Asyura wa yaumun qablah. Puasa Asyura 10 Muharram dan sehari sebelumnya 9 Muharram, Tasu'a namanya. An Abdullah, itu keliru harakatnya itu ya. Abdullah itu keliru ya. An Abdullah bin Abbasin. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, sahabiyun jalil. Digelari dengan apa gelarnya Irsyad? Mufassir sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Dalam kondisi ketika beliau digelari ahlu tafsirnya para sahabat, itu usianya belum tua. Usianya masih muda, muda belia. Kurang lebihnya sekitar 14-15 tahun, bayangkan itu. Nah, dalam kondisi mufassir sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Jadi orang berilmu itu kadang-kala tidak mandang usia. Kalaupun dia usianya muda tapi berilmu, ya wajib untuk kita apa? Muliakan, kemudian wajib juga untuk kita apa? Ambil ilmunya. Selama dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Lihat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saat itu, ini anak ulang-ulang kisahnya biar tambah melekat di mana antum ya. Saat itu ketika para masyayikh ahli Badr, ada Abu Bakar, ada Umar itu, mereka kebingungan. Mereka sempat ragu di dalam menafsirkan perkataan Allah Ta'ala dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akhirnya mereka manggil siapa? Manggil Abdullah ibn Abbas. Usianya masih muda, kurang lebihnya 15 tahun, bayangkan. Beliau diajak masuk di ruangan yang di situ banyak para masyayikh ahlu Badr, orang-orang tua. Bukan anak muda lagi, orang-orang tua. Yang paling muda ya Abdullah bin Abbas ini. Paham ya? Langsung ditawarkan kepada beliau, bagaimana menurut engkau wahai Ibn Abbas mengenai ayat tersebut? Beliau jawabnya apa? Dzalika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaitannya dengan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah apa? Tanda-tanda waktu meninggalnya Rasulullah telah dekat. Paham ya? Karena idza jaa nasrullah wal fath itu kan ayat berkaitan masalah Fatu Makkah. Dibukakannya kemenangan buat kaum muslimin. Barakallahu fikum, kota Mekah yang semula dikuasai oleh orang kufar Quraisy terbuka. Pada tahun berapa? 8 Hijriah. Barakallahu fikum, seperti itu. Langsung Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan bahwasanya itu adalah ajalnya Rasulullah SAW, Umar Khattab dan Abu Bakar Siddiq terima. Dan bahkan Ibnu Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidaklah mengetahui kecuali seperti apa yang diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Maksudnya membenarkan tafsirnya Abdullah bin Abbas, dan tidak lain. Pertama adalah kehendak Allah Ta'ala, kedua berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendoakan Abdullah bin Abbas, mendoakan agar menjadi orang apa? Pandai dalam ilmu tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam ilmu agama ini dan ajarkanlah padanya ilmu ta'wil. Apa ta'wil? Tafsir. Paham ya? Jadi ta'wil kadang artinya tafsir. Paham ya maknanya? Tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm tafsir. Di antara maknanya adalah tafsir dan ta'wil. Naam. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullahi alaihi ketika menyebutkan dalam tafsir Al-Qur'annya, kadang beliau menggunakan lafaz wa ta'wilu qouli ta'ala. Gitu. Berarti apa maknanya? Tafsir. Karena ta'wil itu maknanya macam-macam. Ada ta'wil yang maknanya rusak.
Nah, barakallahu fikum, haram untuk apa kita ikuti? Yaitu ta'wil yang maknanya tahrif. Ta'wil yang maknanya tahrif haram. Paham ya? Nah, mentakwil ucapan Allah Ta'ala, mentahrif, yaitu menyelewengkan, memalingkan makna dari zahir lafadznya, tanpa didasari dengan dalil. Memalingkan makna dari zahir lafadznya tanpa didasari dengan apa? Dalil, itu namanya tahrif, haram hukumnya. Adapun takwil yang maknanya tafsir, itu yang terpuji. Nah, dan lihat, kadang kita selingi seperti itu biar tambah wawasan ya. Siapa Abdullah bin Abbas? Nah, barakallahu fikum, beliau kunyanya Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, mufassirus sahabah, termasuk apa? Minal muksirin fi riwayatil hadis, ya kan? Termasuk minal muksirin fi riwayatil hadis, fi riwayatil asar. Pantunnya pantunnya antum, pantunnya hafal enggak pantunnya? Ayo bismillah. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Itu pantunnya. Sering diulang-ulang ya. Jadi yang kecil-kecil pun menghafal juga, itu pantunnya sering muncul itu. Kalau antum belajar suatu ketika zaman itu dari kalangan mustafidun sering menukilkan itu. Paham ya? Pantun yang berisikan tentang kumpulan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu di antaranya siapa? Abdullah bin Abbas. Mana syahidnya? Wal habr. Habr ini. Siapa habr ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masyaallah, termasuk salah satu sahabat yang riwayat hadisnya sangat banyak padahal usianya masih muda belia. Qala, beliau berkata, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian beliau merintahkan agar puasa pada hari tersebut. Qalu, kemudian segenap para sahabat mereka berkata, "Ya Rasulullah," perhatikan ya, "innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Ya Rasulullah, sesungguhnya hari tersebut, hari tanggal 10 Muharram Asyura, itu adalah hari yang orang-orang Yahudi dan Nasara mengagungkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'. Masyaallah. Bayangkan ini ya, kita lihat sini Rasulullah sangat semangat sekali untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Paham ya? Rasulullah SAW sangat semangat untuk apa? Menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita lihat sini. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila datang tahun depan, ini Rasulullah berangan-angan nih ya. Apabila datang tahun depan, insyaallah jika Allah telah menghendaki, niscaya kita akan puasa pada hari ke-9. 9 apa? Muharram. Ternyata apa? Allah takdirkan beliau alaihi wassalam meninggal sebelum datang tahun depan. Kita lihat ini. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Kemudian ternyata tidaklah datang, belum sempat datang tahun depan sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Maksudnya apa? Maksudnya, na barakallahu fikum, belum sempat datang tahun depan sudah keburu Rasulullah SAW meninggal dunia. Paham ya? Nah, jadi beliau belum sempat melakukan puasa tanggal 9 tersebut, tapi sudah berazam kuat, bertekad bulat, sehingga sudah menjadi bentuk syariat. Paham ya? Jadi kalau kita puasa jangan 10 Muharram, jangan 10 Muharram saja. Upayakan 9, 10. Untuk 11-nya hadisnya dhaif. Untuk yang ke-11-nya hadisnya dhaif. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau ditanya tentang bagaimana puasa yang tanggal 11-nya, ternyata riwayatnya apa? Riwayatnya ada penyakitnya di dalamnya. Riwayatnya tidak sahihah. Paham ya? Riwayatnya tidak sahihah, ada penyakit di dalamnya, ada barakallahu fikum, seorang perawi yang berpenyakit sehingga apa? Hadisnya dhaif. Na'am, barakallahu fiik. Kesimpulannya berarti bagaimana kesimpulannya? 9, 10. Kesimpulannya 9 dan 10. Na'am, barakallahu fiikum, yaitu 9 Muharram, 10 Muharram. Itu puasa, na'am, barakallahu fiikum, yang pahalanya sangat besar. Apa pahalanya? Keutamanya apa Bang? Keutamanya puasa Asyura ini Bang?
Dosanya diampuni kapan, Bang? Setahun yang telah lalu. Paham ya? Nah, ada puasa yang lebih besar lagi. Puasa sunnah itu udah diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan yang akan datang, puasa Arafah. Puasa Arafah. Karena hadis yang mirip dengan ini datang dalam hadis rawahu Muslim juga, hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru as-sanah al-madiyah was-sanah al-baqiyah. Paham ya? Nah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini ya. Kalau ada takfir seperti ini biasanya diinginkan dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa besar tidak akan gugur kecuali dengan taubat, itu bedanya. Paham ya? Jadi kalau antum sering mendengarkan lafaz takfir maksud itu menggugurkan dosa, itu seringnya apa? Yang digugurkan itu dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menggugurkan, bisa menghapuskan sayyi'at, kejelekan-kejelekan, sayyi'at as-shaghair, dosa-dosa kecil. Paham ya? Jadi kalau dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan kebaikan bisa gugur, bisa dihapuskan. Tapi kalau dosa besar harus apa? Tobat. Perhatikan ini ya, harus apa? Tobat itu bedanya. Bedanya dengan dosa besar dengan dosa kecil. Jadi keutamaannya kalau puasa barakallahu fikum Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah, yaitu digugurkan dosa-dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dosa apa ini? Dosa kecil. Kalau dosa besar tobat, itu bedanya. Nah, kemudian wasu'ila an shaumi Asyura, an shaumi yaumi Asyura. Kemudian beliau ditanya juga tentang puasa di hari apa? Asyura 10 Muharram. Apa kata Rasulullah SAW? Yukaffiru as-sanah al-madiyah. Yaitu menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnain. Dan ditanya juga di hadis itu juga. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu rawi Muslim, ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzal alayya fihi. Hari Senin tersebut ada wa unzal alayya fihi. Hari Senin tersebut adalah hari yang apa? Aku dilahirkan dan hari aku diutus dan hari aku diturunkan wahyu padanya. Hari Senin. Itu puasa hari Senin bertepatan dengan apa? Hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sudah tahu keutamanya ya. Puasa barakallahu fikum Asyura, keutamanya apa? Menggugurkan dosa-dosa kecil yang setahun yang telah lalu. Paham ya? Kalau puasa Arafah setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, keutamaan besar. Ini bukan wajib puasanya, sunnah puasanya ya. 9 dan 10. 9 dan 10 tujuannya apa sih? Tujuannya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahud dan Nasara. Karena orang Yahud dan Nasara mereka mengagungkan hanya 10 saja. 10 Muharram saja, Asyura saja. Ikhwani fid din, azza wa barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini sebelum kita baca syarahnya, di dalamnya mengandung faedah yang sangat besar. Di antaranya adalah apa? Ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya agar umatnya senantiasa menyelisih orang-orang kufar. Agar umatnya senantiasa menyelisih orang-orang kufar. Dan tidak ada yang bertasabbuh menyerupai orang-orang kufar, baik dalam ucapan, ibadah atau yang selainnya. Paham ya? Karena tasabbuh dengan orang kufar adalah haram hukumnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Seperti itu. Ikhwan fillah azza wa barakallahu fikum, dalam hal puasa saja Rasulullah juga menginginkan bagaimana caranya umatnya itu menyelisih mereka. Jangan sampai barakallahu fikum bertepatan dengan apa? Hari-hari yang mereka agungkan. Karena Nabi Musa alaihissalam nabi. Tentunya umat Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk mengagungkan. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Nahnu ahad. Kita lebih berhak untuk mengagungkan hari tersebut. Yaitu hari ketika Nabi Musa AS diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, insya Allah
kami akan puasa tanggal 9 atau akan puasa hari ke-9. Ternyata belum datang tahun depan, Rasulullah SAW sudah meninggal duluan. Paham ya? Nah, jadi beliau belum sempat puasa tanggal 9 Muharram. Tapi walaupun belum puasa tanggal 9 Muharram, keinginan kuat Rasulullah SAW tersebut diambil syariat. Bahwasannya disyariatkan, dianjurkan, disunnahkan berpuasa tanggal 9 dan 10-nya. Dalam rangka untuk apa? Menyelisih orang-orang Yahud dan Nasara seperti itu. Kita lihat syarahnya, perhatikan baik-baik kitabnya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wal ulama mujmi'una 'ala istihbabihi wa ta'yinihi lil ahadits. Dan para ulama mereka sepakat mengenai apa? Sepakat atas sunnahnya puasa tersebut dan menentukannya. Menentukan apa maksudnya ta'yin itu? Menentukan tanggalnya 9 dan 10. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lil ahadits, dikarenakan hadis-hadis yang ada. Qala Syafi'i wa ashabuh wa Ahmad wa Ishaq wa akharun. Berkata Imam Syafi'i dan juga para sahabatnya. Para sahabatnya biasanya siapa ini? Nah, para sahabatnya Syafi'i berarti mazhabnya apa? Syafi'iyah. Paham ya? Nah, wa ashabu Syafi'iyah. Seperti itu. Kalau qala Ahmad wa ashabu berarti Hanabilah. Paham ya? Seperti itu. Nah. Berkata Imam Syafi'i wa ashabuhu wa Ahmad dan juga Imam Ahmad wa Ishaq ibn Rahawayh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ma'rufnya itu ya, wa akharun dan juga yang lainnya. Yustahabbu shaumut tasi' wal 'ashir jami'an. Ini penting ini. Disunnahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 semuanya. 9 10 puasanya. Bukan 9 saja. Bukan 10 saja, tapi 9 dan 10. 11-nya itu dalilnya lemah. Paham ya? Yang tanggal 11 apa dalilnya? Lemah, hadis dhaif. Sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Berarti kesimpulannya puasanya tanggal berapa? 9 dan 10 saja. Yang 11 dhaif, sehingga enggak perlu antum puasa tanggal 11-nya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shamal 'ashir wa nawa shiyam at-tasi'in. Dikarenakan Rasulullah SAW beliau berpuasa tanggal 10 dan beliau berniat, punya niatan untuk puasa tanggal 9, cuman keburu apa? 6 ajal. Dalam artian beliau meninggal duluan sebelum datang tahun yang berikutnya. Paham maksudnya ya? Nah, kalau seandainya waktu itu Rasulullah masih hidup, beliau akan puasa. Tapi kan sudah kedahuluan ajal. Sehingga apa? Rasulullah belum sempat puasa tanggal 9 Muharram. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Hadis ini pendek, mudah dihafal. Itu hadis yang berisikan tentang apa barakallahu fik? Disunnahkannya puasa Asyura yaitu pada tanggal 10 Muharram, kemudian diiringi dengan tanggal 9 karena dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara agar tidak terjatuh dalam tasyabbuh yang mereka waktu itu mengagungkan hari tersebut dengan alasan adalah hari diselamatkannya Musa alaihissalam dari kejaran Firaun, dan juga mereka mengagungkan hari tersebut. Sekaligus kalau kita puasa 9 10 juga apa? Dalam rangka menyelisih orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengagungkan hanya tanggal 10 saja. Kata mereka itu hari terbunuhnya siapa tadi? Husain tanah Karbala. Hari terbunuhnya Husain tanah Karbala kata mereka. Allahul musta'an. Padahal kalau kita lihat sejarahnya yang bunuhnya juga mereka sendiri. Kisahnya itu yang bunuh tidak terlepas dari orang Syiah sendiri yang bunuh Husain tersebut. Allahul musta'an, seperti itu. Jadi hadisnya tadi itu yang insyaallah dihafalkan. Setelah mendapat pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.